Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah Paulus, hamba Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul. Tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 1, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 9 dan 17 sampai 18. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dahulu Ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 9 dan 17 sampai 18.
Topik dari ayat emas renungan kita adalah kebebasan sejati ditemukan dalam pelayanan kepada Kristus. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kisah Dua Budak, kisah inspiratif. Spartacus bukan sekadar tokoh film yang melegenda, ia juga seorang tokoh sejarah. Para sejarawan mengatakan bahwa ia mungkin seorang prajurit Roma yang kabur, lalu ditangkap kembali, kemudian dijual dalam sistem perbudakan sebagai seorang gladiator. Semasa di sekolah gladiator di Capua, Spartacus memimpin sebuah pemberontakan. Aksi pembelotan ini menarik perhatian sejumlah besar budak, yang berkembang menjadi sekitar 70.000 budak. Mulanya, pasukan budak Spartacus mengalami kemenangan-kemenangan yang spektakuler. Namun akhirnya mereka kalah, dan para pemberontak yang tertangkap disalibkan di sepanjang jalan ke Roma. Pengalaman Rasul Paulus sangat berbeda dengan Spartacus. Saulus dari Tarsus, dikenal juga sebagai Paulus, dilahirkan sebagai orang bebas, namun ditetapkan menjadi budak. Kisah Para Rasul 9 mencatat hari yang sudah ditetapkan saat Saulus harus berhadapan muka dengan Sang Juru Selamat yang ingin ia lawan. Sejak saat itu, ia melayani Yesus dengan sepenuh hati. Spartacus dipaksa untuk melayani seorang majikan Roma. Namun Paulus, sebagai respons atas anugerah Allah, bersedia menjadi budak bagi Yesus Kristus. Di dalam hati orang percaya berkecamuk peperangan rohani antara dosa dan kebenaran. Kita dapat menaati sang majikan dosa, atau kita berkata ya kepada Allah sang pemberi anugerah yang telah membebaskan kita. Roma 6 ayat 16, Yohanes 8 ayat 34. Kebebasan terbesar kita terletak dalam pelayanan kepada Dia yang menciptakan dan menebus kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Ada suatu kebanggaan secara rohani bagi orang-orang Kristen di dalam gereja ketika mengenakan status sebagai hamba. Apalagi bila di belakang kata hamba melekat kata Allah atau Tuhan, menjadi hamba Allah atau hamba Tuhan. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang mengaku sebagai hamba Allah mengerti makna dan esensi dari status sebagai hamba Allah? Jangan sampai sebagai orang Kristen, khususnya para pelayan di gereja, mengaku bangga dengan status hamba Allah, tetapi tidak mengerti makna dan esensi dari status tersebut. Oleh karena itu, dalam artikel ini kita akan belajar dari Rasul Paulus tentang makna dan esensi seorang hamba Allah. Mengacu pada Roma 1 ayat 1, kata Yunani yang digunakan Paulus untuk hamba adalah doulos yang memiliki arti budak, baik secara tidak sukarela, belian, maupun sukarela. Bagi dunia Yunani, pengenaan status diri sebagai hamba adalah suatu kehinaan yang begitu rupa karena orang Yunani menganggap diri mereka adalah manusia bebas, manusia yang merdeka. Oleh karena itu masyarakat Yunani tidak mau disebut sebagai hamba dari orang lain, atau tidak mau disebut hamba dari dewa-dewi. Sementara dalam dunia Ibrani, hamba adalah bawahan dari seorang atasan dan setiap orang merupakan hamba dari seorang atasan. Sebagai hamba dari seorang atasan, maka seorang hamba harus memiliki sikap hormat, tunduk,
taat serta setia kepada atasan mereka. Seorang hamba harus mengutamakan kepentingan atasannya ketimbang kepentingan mereka sendiri. Seorang hamba harus siap untuk menjalankan misi dari atasannya meskipun misi itu terlihat berat dan mustahil untuk dilakukan. Perlu diketahui bahwa Paulus adalah orang dengan kualifikasi yang sangat mumpuni dalam banyak hal. Paulus lahir di Tarsus, Kilikia, di Tenggara Asia Kecil, kota pelabuhan dan kosmopolitan serta kota intelektual karena memiliki universitas yang ditunjang oleh pemerintah Romawi. Meski mengenyam pendidikan ala Yunani yang dikenal memiliki banyak filosof ternama, namun Paulus lahir dari keluarga Yahudi, sehingga ia memahami tradisi Yahudi dan hukum Taurat yang sangat kompleks. Ini dibuktikan bahwa Paulus dididik langsung oleh rabi ternama pada masa itu, yakni Gamaliel. Tidak hanya itu, Paulus diyakini sebagai salah satu dari 70 anggota Sanhedrin, Mahkamah Agung Yahudi, dan menjadi pribadi yang tidak bercacat dalam melaksanakan hukum Taurat. Secara umum deskripsi Paulus adalah seorang yang cakap dalam pengetahuan, baik itu umum, filsafat, dan agama, serta cakap dalam membuat dan berdagang kemah. Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Kecakapan-kecakapan yang dimiliki disertai kuasa Roh Kudus memudahkan Paulus untuk menyampaikan Injil kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi dan menulis sebagian besar dari surat-surat di Perjanjian Baru. Kualifikasi Paulus sebagai rasul tidak perlu diragukan lagi. Kendati demikian, pada awal surat Roma, Paulus justru menempatkan dirinya dalam status sebagai hamba yang mana seluruh dari hidupnya adalah milik tuannya. Dalam konteks ini Paulus menempatkan dirinya sebagai hamba dari Yesus Kristus. Artinya Paulus secara tidak langsung menyatakan bahwa seluruh keberadaan dan hidupnya adalah milik Yesus Kristus dan Yesus Kristus yang hidup di dalam Paulus. Galatia 2 ayat 20. Satu hal yang harus dimengerti oleh setiap orang percaya, khususnya para pelayan-pelayan di gereja, bahwa unsur utama yang terkandung dalam status hamba adalah unsur ketaklukan dan ketaatan penuh kepada tuannya. Takluk artinya mengakui kekuasaan Kristus Yesus atas dirinya. Taat artinya senantiasa tunduk dengan kesadaran penuh kepada Kristus Yesus yang telah menebusnya dari kuasa dosa dan diubahkan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Merujuk kepada surat-surat yang ditulis Paulus dapat diketahui bahwa Paulus memiliki ketaklukan dan ketaatan penuh kepada Yesus Kristus karena Paulus menyadari bahwa sebagai hamba Yesus Kristus, maka ia harus mentaati tuannya, yakni Yesus Kristus. Roma 6 ayat 16. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana Paulus begitu taat dan rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Aniaya dan intimidasi tidak membuat Paulus surut dalam mengabarkan dan mengajarkan Injil kepada orang non-Yahudi. Justru aniaya dan intimidasi yang dialaminya semakin mengobarkan semangatnya untuk mengajar dan memberitakan Injil. Karena Paulus mengetahui makna dan esensi dari statusnya sebagai hamba Yesus Kristus. Paulus mengerti keberadaan dirinya dan pribadi yang dilayaninya. Oleh karena itu Paulus mengatakan,
karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Meski status hamba dalam tradisi Yunani pada zaman itu dianggap sebagai suatu kebodohan dan kehinaan yang begitu rupa, namun di balik itu semua terkandung kerendahan hati dan tersirat kebanggaan bahwa dirinya adalah hamba dari Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang dilayani adalah Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kemuliaan, Tuhan yang penuh dengan keagungan dan kebesaran, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mengorbankan diri untuk menebus orang-orang berdosa, maka status hamba yang disandang Paulus suatu gelar yang begitu terhormat dan mulia. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru,
Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.